Sebetulnya malam Lailatul Qadar itu gak bakal ada kalau gak ada lahirnya Nabi Muhammad. Bahwa siapa yang sesungguhnya merayakan Maulid Nabi karena mahabbah, karena rasa cinta, itu gak ada yang sia-sia. Wajib kita orang ini merayakan Maulidnya Nabi. Di Maulid Tiba itu ada salah satu kalamnya, fa in tariqat kama hamad wa illa fa min hamalat bihi bihubbi kadib. Barang siapa yang merayakan kurang rasa cintanya, merayakan maulid tapi tanpa hati rasa cinta, muka masam kita datang ke maulid, kita maulid biasa aja, nggak ada rasa bahagia, rasa bangga kita orang duduk di majelis ini, bahwa sesungguhnya dia mengatakan cinta dengan kebohongan, berbohong dengan rasa cinta. Dia ngomong rasanya cinta kepada Nabi, tapi dalam hatinya dusta. Orang yang duduk di majelis ini tanpa rasa bahagia. Kita kadang-kadang hadir majelis maulid sana sini kita orang kerja, tapi kita orang muka masam, seakan-akan dah mudah-mudahan selesai, buru-buru makan, buru-buru ngobrol, buru-buru pulang. Itu kita orang itu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Karena dengan adanya Nabi Muhammad, kita orang ini jadi umat yang dibikin. Nabi Musa itu cemburu. Nabi Musa itu cemburu sama kita orang ini, umatnya Nabi Muhammad. Kalau mau kita lihat ya, kita introspeksi diri ya. Kita orang ini kalau punya kaca di rumah, kita orang kaca, gak ada panas-panasnya kita orang jadi umat yang mulia. Kita orang ini gak ada panas-panasnya menjadi umat yang mulia. Nabi Adam itu diciptakan di surga. Nabi Adam itu diciptakan di surga karena melakukan satu dosa. Allah buka airnya, Allah telanjangi dia, Allah turunkan ke bumi. Sedangkan kita orang ini umat Nabi Muhammad ini ya, kita orang ini setiap hari membuat dosa. Setiap hari kita orang nafas, kita orang ini kalau bisa dosa. Kita orang ini setiap hari kita orang berdosa. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad, Allah ciptakan kita orang di dunia dan Allah tempatkan kita nanti di surga. Nabi Adam itu diturunkan ke bumi dalam keadaan telanjang. Kita setiap hari melakukan maksiat, tapi kita ditutupin Allah. Kadang kita orang bangga sama maksiatan kita, bahwa sesungguhnya kalau kita orang ini bangga dengan maksiatan kita orang kampanyekan perjinahannya kita. Anak tadi malam kita berjalan sama Arif, anak habis melakukan ini, melakukan itu. Bahwa sesungguhnya Allah itu menutupi aibnya kita, tapi kita orang bukan sendiri maksiatannya kita Ramadan, gak puasa, dengan bangganya merokok di jalan, masuk warteg, masuk ini, seakan-akan berani menantang Allah. Itu tuh bakal mengibarkan bendera perang sama Allah. Karena Allah sudah berbaik hati menutupi aibnya kita, tapi kita orang dengan bangga ini kita orang nantang Allah. Nabi Adam turunkan telanjang dan kita lakukan dosa dengan Allah tutup aurat kita. Dan Nabi Adam gak bakal diterima ampunannya, tobatnya dia gak bakal diterima kalau gak di Mekah. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad melakukan dosa di mana-mana dan kita orang ini beristighfar di mana-mana, pasti Allah terima. Coba mari kita orang bayangkan kalau seandainya kita orang ini diterima tobat kita orang kalau lagi ada di Mekah. Nah, repot. Zina tiap hari ya, tapi tobatnya diterimanya di Mekah. Mau berangkat ke Mekah, corona, repot. Itu bentuk rasa bangganya kita orang sama Nabi Muhammad ya. Ini acara kayak gini. Makanya kalau hadir di acara-acara kayak gini, Nabi Lapsi itu mengatakan Sahibul Maulid yang tadi baru kita baca, barang siapa yang berbicara satu kata aja di dalam majelis maulid, itu jaminannya mati suruh khotimah. Makanya kalau kita orang datang ke majelis maulid ini jangan disebarkan, ini tetangga bikin maulid. Jangan kita orang sepelekan yang bikin maulid, yang baca anak kecil-kecil, sepelekan. Itu tidak boleh. Rasulullah soalnya dipastikan Rasulullah itu hadir di acara-acara maulid ini. Barang siapa yang bersih hatinya,
bersih hatinya, maka dia bisa melihat wujudnya Rasulullah. Makanya Habib Ali Al-Habsyi itu suatu pemandangan yang indah, katanya Habib Ali Al-Habsyi itu, ketika bulan Maulid di Hadramaut itu, di sini kelihatan Rasulullah, di sini ketemu Rasulullah, di sini ketemu. Soalnya setiap rumah bikin Maulid masing-masing. Gak bisa mereka orang gak bisa mampu bikin Maulid bersama-sama, dia Maulid sendiri di rumahnya. Maka ada satu cerita, ada satu kisah ini terjadi di Mesir. Di Mesir ada salah satu orang, dia ini punya gudang isinya makanan, isinya hartanya dia ini, gudangnya ini penuh. Dia kumpulkan selama 1 tahun dan dia habiskan selama waktu 1 bulan. Ketika 1 bulan itu dijual semua hartanya itu yang isinya gudang yang besar itu untuk merayakan Maulidnya Nabi. Dia bikin acara Maulid itu 1 bulan full. Dia punya tetangga orang Yahudi. Heranlah orang Yahudi ini. Di tengah penasarannya suami istri ini, yang suami ini dimimpiin sama Rasulullah. Dimimpiin Rasulullah ini ada bersama, dikelilingi para sahabat-sahabatnya. Dia tanya, siapa orang yang ada di tengah itu, sampai orang-orang itu sibuk memandang dia, dan seakan-akan terbius melihat dia. Dia tanya sama salah satu sahabat, itu siapa itu? Yang di tengah itu siapa? Kamu tahu yang di tengah itu siapa? Dia itu adalah nabiku. Nabi yang sebagai alasan tetanggamu menghabiskan hartanya. Jadinya dia tetangganya itu mengumpulkan hartanya selama 1 tahun, dihabiskan cuma waktu 1 bulan. Itu bentuk mahabbah. Kalau kita orang nggak bisa kayak gitu, hadir di Maulid dengan rasa ridho, rasa cinta, kita dia menganggap kalau Rasulullah hadir, itu sudah cukup buat kelasnya kita. Nah, ketika ini seorang Yahudi ini tadi lihat Rasulullah, dia terbius. Habis itu dia berikrar, kalau seandainya aku dibangunkan saat ini juga, maka aku akan melakukan apa yang tetanggaku bikin. Nah, ketika dia bangun, dia nyaksikan istrinya ini lagi sibuk beres-beres. Ditanya sama dia, apa yang kamu lakukan? Aku sedang mau menyiapkan perayaan. Perayaan apa? Bukannya kamu tadi sudah dimimpiin sama nabinya tetangga kita? Karena aku dimimpiin dulu, aku minta, ya Nabi Muhammad, kamu mimpiin suamiku, biar aku masuk agamamu aman. Jadinya istrinya itu lebih solehah daripada suaminya. Akhirnya ketika dia bangun, menyaksikan keadaan kayak gitu, dia pergi ke tetangganya, syahadat, habis itu dia merayakan Maulid juga. Cinta sama Nabi itu wajib hukumnya, karena Nabi ini syarat kita, sebab kita orang ini jadi umat yang mulia. Berhubung ini makin hujan ini berisik. Mudah-mudahan, mari kita doakan, mudah-mudahan Saiful Bait ini dilancarkan rezekinya, diberikan keberkahan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan kita doakan ini akhirnya soleh ini barokah ilmunya, lancar rezekinya, banyak jodohnya, banyak keturunannya. Biar ini kan orang Madura itu kan kalau punya rumah itu kan lingkup segitu-segitu ya. Ini bisa jadi kontrakan, ini istri pertama, istri kedua, istri kedua. Iya Le. Hadap ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari saudara Soleh ya, dan tausiah kalam untai kalam yang bermakna untuk kita, walaupun sedikit, insyaallah bisa merubah diri kita ke depannya nanti. Dan acara yang selanjutnya penutup doa akan dibawakan oleh Hafidhullah Billah Adam Ash'ad. Tafadhal alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad.
Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا التوبة نغسل لكل واستر لنا العورات وآمن الرآت واغفر لوالدينا ربي لدينا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه جادة الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة